Hari ini kita lanjutkan materi masalah muamalah, yaitu masalah jual beli. Ada beberapa syarat dan rukun dalam jual beli. Kemarin rukunnya ada 5. Bubuhanmu banyak tak tinggal akad menjawab soal. Padahal akad termasuk rukun. Bapak ulangi sekali lagi. Catat di buku, bisa juga tulis di manakah. Yang pertama harus ada penjual. Yang kedua harus ada pembeli. Yang ketiga harus ada barang. Yang keempat ada alat tukar menukar seperti uang. Dan yang kelima ada akad. Akad itu ya jualah atau jernang bejual apa? Jernang bejual jualah jar kita tukar. Nah, itu wajib hukumnya. Nukar pentol paman, nukar pentol sebiji. Jualah jar paman, tukar jar kita. Itu baru sah. Nah, rukun apabila tidak terpenuhi maka semuanya tidak sah. Sembahyang kurang rukunnya kada sah sembahyangnya. Wudu kurang rukun kada sah wudunya. Begitu juga dengan jual beli. Maka jual beli apabila kurang rukun yang maka jual beli kita tidak sah. Kita beli makanan, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh kita belum halal lagi. Jadi ingatkan, jangan sambil buka. Nah, apa nih Pak Juar? Di upgrade 10 menit lagi. Ya, ingatkan, jadi harus lengkap 5. Penjual, pembeli, barang, alat, kemudian ada ijab dan kabul. Kemudian ada syarat barang. Syarat barang yang pertama adalah barang itu diperjualbelikan dalam keadaan suci. Kalau barang itu bernajis tidak boleh diperjualbelikan. Contoh, kita menjual bangkai babi. Nah, kalau kepang babi karena jajaran kita jual, haram hukumnya. Pun orang memberi ipang duit, boleh. Ya. Menjual minuman keras itu termasuk najis, kada boleh dijual. Nah, yang banyak wayah ini bibinian hati-hati. Apa yuk? Mau lawan kambang. Nih, bubuhan si Nurul, bubuhan si Mufida, bubuhan si Dini nih ketujuh nih lawan kambang. Hati-hati menukar tanah tahi hayam. Nah, tanah tahi sapi. Haram hukumnya. Kayak apa caranya? Jangan menjual atau jangan menukar. Kita tahu misalnya harganya 10.000 sakarong. Jangan bapak dah nukar, paman nukar tanah tahi hayam 10.000. Kada boleh kayak itu. Caranya unjuki duit, misalnya nang berjualan Rian Anggara, Yan, nah Yan duit 10.000, upahmu mengukut tanah tahi hayam, boleh seperti itu. Jadi jangan ada kata-kata jual atau kata-kata tukar. Bila nang kayak itu, maka tanah yang kita beli itu hukumnya haram karena itu barang najis. Lah bibinian hati-hati. Banyak wah ini orang berjual tanah atau pupuk kandang. Tanah dari tahi sapi, tanah dari tahi ayam. Nah, itu maka hukumnya tidak sah jual belinya. Jadi ngatakan, silakan mau unjukin duit, upah mengukut. Nah, orang Jawa pahamkah? Ini bubuhan Mufida nih, pahamkah mengukut Mufida? Upah mengerok pakai cangkul. Nah, paham? Ya, upah mengerok pakai cangkul boleh. Itu diberi duit berapa? Biasanya 10.000 sakarung, maka bayarlah 10.000 sakarung, tapi dengan catatan bukan jual beli, upah mengukut atau upah mengerok tahi ayam tadi, boleh. Hati-hati makanya kayak itu. Kemudian jual beli darah kada boleh juga. Di mana ada orang buhanmu mendonor darah. Jangan ada niat mencari duit untuk berjual darah. Hati-hati benar. Biasanya ada kawan kita minta donor darah. Kita minta bayar, maka hukumnya itu haram. Duit yang kita gunakan itu haram. Tukarakan ke baju, maka baju yang kita gunakan itu haram.
tukarakan ke pentol, maka pentolan itu hukumnya haram. Jadi hendak mendonor, silahkan donor tanpa ada iming-iming, tanpa ada imbalan. Jangan bercari duit. Kalau hendak menolong, silahkan donor. Dan juga ada pada mungkin di daerah Pulau Jawa sana ada orang jual beli darah. Itu darah sapi yang disembelih itu dikumpulkan orang, dimasukkan ke dalam freezer es. Dan itu setelah inya mengeras atau kental, dihiris-hiris orang persis seperti hati. Nah itu apabila diperjualbelikan, maka kita yang memakan haram, yang menjual pun haram. Mun kada tahu pang? Mun kada tahu, kada apa-apa. Kalau kupang kita tamakan, kada apa-apa. Tapi ingat, menjual darah yang seperti itu hukumnya haram. Ngarannya darah yang dibekukan itu ngarannya marus. Itu kada boleh. Itu syarat barang. Jadi hati-hati, barang-barang yang diperjualbelikan itu jangan sampai barang najis. Lah, hati-hati. Apalagi barang haram. Menjual najis kada boleh, apalagi barang yang haram. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Nah, nukar pen manfaatnya apa? Maka boleh. Nukar nyamuk misalnya. Gesan apa nyamuk? Apa manfaatnya, Yan? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, kada boleh. Yang ketiga, barang itu milik sendiri. Jangan memutik rambutan orang, kemudian dijual. Nah, itu lain milik sendiri ngarannya. Atau sepeda motor orang dijual, padahal itu ampun orang. Kada boleh, kada sah. Yang keempat, barang itu bisa diserah terimakan. Artinya barang itu dasar ada. Kemudian barang itu diketahui dengan jelas. Menukar kucing, jelas warna kucingnya apa. Panjang buntutnya kayak apa. Jangan nukar kucing dalam karung. Nukar ikan mas yang dalam kolam. Kada boleh, karena Pak, kada jelas. Kecuali diangkat dulu. Diangkat dulu ikan masnya. Hanyar, maka ditukari. Jangan, tuh jakun jual ikan mas samoan nang dalam kolam. Berapa? 50 juta. Sekalinya biar dihalawi, ditangguki, ikan masnya 2 ikung. Berarti harga ikan mas ikung 25 juta. Tertipu lah kak. Nah ini yang tidak diperbolehkan apabila barang itu tidak jelas. Nah yang keenam, yang di itu tuh salah tulis tuh orang tuh di LKS tuh. Yang keenam itu seharusnya termasuk daripada rukun. Itu adalah termasuk rukun. Kemudian selanjutnya kita belajar ada lagi 5 menit mungkin waktunya. Macam-macam jual beli. Kita bacakan. Jual beli itu ada yang namanya jual beli terlarang, ada jual beli sah tetapi terlarang. Jual beli terlarang itu artinya mutlak haram. Mutlak haram. Tetapi apabila jual beli yang sah tetapi terlarang itu, sah jual belinya tetapi kita berdosa. Nah itu contoh jual beli terlarang. Pertama jual beli gharar. Jual beli gharar itu adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan. Contoh apa ngarannya? Beli ternak yang masih dalam kandungan. Nah, Bapak berjual sapi, tapi sapinya hamil. Ujar Bapak, sapi itu Bapak jual 30 juta. Mamanya 20 juta, anaknya yang di dalam kandungan itu 10 juta. Nah, itu haram. Karena kita kada tahu lagi anaknya tuh kayak apa. Jangan atau mun orang berjual saikong, boleh. Aku jual sapi kung itu berapa saikong. Misalnya 20 juta. Jangan memandirakan nang isi kandungannya. Mun ya, itu aja ampun ku hamil. Biar aja boleh. Tapi jangan sampai dianggar nang kehamilan yang itu. Mun hendak menjual, jual sapi saikong aja, saikongan. Jangan berpisah-pisah.
Atau ulun hendak menukari anaknya nang di dalam berapa 2 juta. Itu kada boleh. Karena barangnya kada jelas. Itu ada unsur gharar ngarannya. Yang kedua, jual beli sistem ijon. Nih beban support nih tahu lawan ijon. Jual beli sistem ijon itu bahasa kita sederhanakan jual beli sistem borong. Boleh memborong, cuma ada syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud dengan ijon ini adalah jual beli sesuatu yang belum saatnya panen. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya belum siap diputik. Nah, contoh. Jual beli langsat yang masih hijau. Adalah pemborong rajin datang ke rumah. Hendak menukari langsat kita yang masih hijau. Itu hukumnya haram. Karena apa? Kita tidak tahu lagi kaina harganya berapa. Pasti di antara penjual atau pembeli itu kaina ada yang kecewa. Jadi pada abah kaina jangan memborongkan buah-buahan yang belum siap panen. Menjual benih yang belum masak. Tapi pisang boleh, tiwadak boleh. Kenapa maka tiwadak boleh? Tiwadak itu mulai nang anom sampai nang tuha sampai ke mandai-mandainya dipakai, boleh.